Hello geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Faru BMI Construction Channel. Channel yang membahas tuntas tentang kehidupan konstruksi di Malaysia, tentang informasi buruh migran Indonesia khususnya di Semenanjung Malaysia. Tentu saja berdasarkan real, fakta di lapangan, dan bukan hanya omong doang. Oke geng, di postingan saya kali ini saya akan update informasi terbaru tentang perubahan prosedur rekalibrasi. Ada dua rekalibrasi, rekalibrasi pati pulang dan rekalibrasi pati kerja. Bahwasanya kedua-dua ini ada revisi tentang persyaratan, tentang prosedur untuk mengikuti proses tersebut. Sebelum kita memulai di pembahasan ini, di informasi ini, saya tidak lupa mengingatkan untuk geng-geng semuanya yang baru saja menemukan channel ini, silahkan di subscribe geng, karena subscribe itu gratis. Karena subscribe geng-geng semuanya membuat kami lebih semangat lagi untuk sharing tentang informasi BMI, sharing tentang konstruksi khususnya di Semenanjung Malaysia. Dan untuk teman-teman yang semuanya sudah subscribe channel ini, yang sudah stay tune, jangan lupa tekan tombol loncengnya agar geng-geng semuanya tidak ketinggalan tentang informasi terupdate yang kami berikan di channel ini. Oke, kita langsung ke pembahasan untuk program rekalibrasi. Oke, kita langsung pembahasan. Saya akan mengupas tuntas tentang revisi program rekalibrasi pati pulang dengan rekalibrasi pati kerja. Pastikan stay tune, check it out. Baik geng, berdasarkan dikutip dari KBRI Konsulat Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur, maka ada poin-poin tersendiri revisi atau perubahan tentang prosedur rekalibrasi pati pulang dengan rekalibrasi pati kerja. Kita kupas satu persatu. Sekarang kita kupas di poin program rekalibrasi pati pulang. Nomor satu, ada revisi STO akan diundur sampai 31 Desember. Meskipun sementara ini hanya 3 negeri saja yang ready untuk sistem rekalibrasi pati pulang, khususnya di STO, hanya di JIM Kedah, Putrajaya, Penang dan Perak. Itu pun untuk booking STO sudah full sampai bulan 3. Oke, maka revisi pertama STO diundur sampai 31 Desember. Ini info yang pertama. Karena apa? Sekarang ini pihak imigrasi masih memperbaiki sistem lagi untuk rekalibrasi pati pulang dengan rekalibrasi pati kerja. Dan mungkin ada poin-poin yang akan direvisi lagi. Tentu saja gengnya semuanya harus selalu update tentang informasi khususnya mengenai program rekalibrasi pati. Oke, di poin kedua, ini yang banyak pertanyaan yang selalu jadi kerisauan geng-geng semuanya untuk mengikuti program rekalibrasi pati pulang. Yang poin kedua adalah COVID-19 test report. Jadi untuk program rekalibrasi pati pulang tidak lagi menggunakan COVID-19 test report. Yang sebelumnya, kalau geng-geng semuanya sudah mengetahui informasi, Bapak Dubes Sirmono pun sudah memberikan statementnya bahwasanya harus memakai COVID-19 test. Yang sekarang ini revisi pertama untuk sistem rekalibrasi tidak usah menggunakan COVID-19 test dalam STO. Jadi ini jadi angin segar untuk teman-teman semuanya yang sebelum ini kerepotan menghitung waktu tentang COVID test, tentang jadwal STO, tentang booking tiket untuk 14 hari. Tentu saja 3 faktor ini akan kita mix jadi satu supaya semuanya fix. Jadi sekarang ini satu faktor kita sudah potong untuk COVID-19 test. Tidak perlu dalam STO atau temu janji. COVID test tidak
diperlukan lagi untuk temu janji di imigrasi. Oke, itu yang poin kedua. Kita terus ke poin yang ketiga, geng. Untuk pembayaran. Jadi untuk sistem pembayaran, sekarang pihak KBRI kita tengah negosiasi, tengah memohon rayuan lagi, karena banyak masukan juga dari teman-teman bahwasanya kesulitan untuk sistem pembayarannya memakai debit card, kartu card, ataupun e-pay sejenisnya, karena kebanyakan teman-teman kita yang pati di sini tidak mempunyai akses untuk bank in online. Jadi pihak KBRI kita akan membuat rayuan kepada pihak immigration, sama ada kita bayar cash, tapi kalau cash mungkin tidak memungkinkan, geng. Atau mungkin solusi kedua, pembayaran lewat nomor rekening. Jadi mungkin harus kita masukkan dulu, harus kita bayar dulu ke sistem imigrasi. Habis itu kita baru STO atau temu janji. Itu kemungkinan. Sekarang ini masih belum confirm lagi. Jadi untuk poin ketiga kita tunggu lagi perkembangannya gimana. Mudah-mudahan untuk poin ketiga, pembayaran temu janji rekalibrasi pati pulang ini menguntungkan untuk teman-teman semuanya, meringankan, tidak merepotkan untuk teman-teman semuanya membayar di imigrasi, membayar kompon di imigrasi. Oke, geng, ada 3 poin saja untuk program rekalibrasi pati pulang. Sekarang kita langsung ke program rekalibrasi pati kerja. Oke, geng, ada 2 poin yang saya highlight dalam revisi rekalibrasi pati kerja. Poin pertama adalah paspor yang kurang masa aktifnya dari 18 bulan atau 1,5 tahun masih bisa diproses untuk rekalibrasi pati kerja. Maksudnya gini, geng. Jadi geng-geng semuanya yang mempunyai kendala paspor hidup tidak cukup 18 bulan, sedangkan kita sudah ada majikan, sudah ada tempat kerja, mau buat permit ikut rekalibrasi pati kerja. Oke, dalam revisi ini diperbolehkan dengan catatan. Caranya gimana, geng? Jadi geng-geng semuanya, untuk sambung paspor spesial ini yang tidak cukup 18 bulan untuk mengikuti rekalibrasi pati kerja, geng-geng semuanya harus membawa majikan ke KBRI, tidak usah daftar online. Jadi harus datang ke KBRI membawa majikannya. Terus saja di situ majikannya harus mengisi borang, dan pihak KBRI akan memverifikasi tentang kebenaran perusahaan dari majikan geng-geng semuanya. Tentu saja dengan prosedur yang harus kita ikuti dari KBRI. Itu boleh, geng, itu bisa. Yang kedua, ada revisi untuk prosedur. Jadi spesial untuk sektor konstruksi, kerajaan sudah melantik klep untuk menyalurkan semacam pati harus connect dengan klep. Lepas itu klep akan membuat permit baru. Setelah itu tentu saja klep akan mencarikan majikan untuk teman-teman semuanya. Jadi ini solusi aman untuk teman-teman semuanya yang kerja renovation, maintenance di sektor konstruksi, tidak memiliki majikan. Jadi geng-geng semuanya harus masuk dalam sistem pendaftaran lewat klep. Di klep nanti akan mencarikan majikan. Setelah itu baru klep akan proses ke rekalibrasi pati kerja. Ini prosedurnya. Saya akan mencantumkan link daftar di klep. Jadi geng-geng semuanya bisa langsung daftar sendiri di klep untuk rekalibrasi pati kerja khusus yang tidak mempunyai majikan di sektor konstruksi. Perlu digarisbawahi, geng, ini hanya sektor konstruksi. Bisa melalui badan yang dinamakan klep. Jadi di klep sana, geng-geng semuanya harus ngisi formulir, daftar dulu di sistemnya klep. Kemudian pihak klep akan memverifikasi, mencarikan majikan.
Setelah itu, pihak klub akan menghantar geng-geng semuanya ke program rekalibrasi di imigrasi. Jadi prosedurnya gitu, geng. Saya akan mencantumkan linknya nanti di bawah kolom deskripsi. Geng-geng bisa buka. Dan tentu saja tunggu postingan berikutnya. Insya Allah saya akan membuat tutorial tentang daftar online untuk masuk ke sistem klub. Baik, geng. Itu informasi terupdate saya hari ini. Semoga bermanfaat tentang revisi prosedur atau persyaratan rekalibrasi parti kerja. Pastikan geng-geng semuanya stay tune. Tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan tentang update informasi yang kami berikan. Dan saya tidak lupa mengingatkan untuk geng-geng semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe. Karena subscribe itu gratis, geng. Karena subscribe geng-geng semuanya membuat kami lebih semangat lagi, tentu saja untuk sharing informasi tentang buruh migran Indonesia, tentang TKI khususnya di Semenanjung, Malaysia. Oke, saya akhiri vlog saya kali ini, informasi saya kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. See you in the next vlog. Faru BFMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.